Kefakiran mendekatkan seorang manusia kepada jalan kemaksiatan. Bagi mereka dengan iman lemah, kondisi ekonomi yang terhimpit akan membuat mereka mudah melakukan perkara-perkara maksiat. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemiskinan. Karena dengan rezeki yang banyak, seseorang bisa dengan mudah membantu sesama, bersedekah, serta membahagiakan orang-orang tercinta. Tetapi tidak selamanya roda kehidupan berada di atas. Ada kalanya rezeki mampet dan membuat perekonomian terganggu. Namun ada amalan agar rezeki selalu ditambah, tidak melulu dengan hanya bekerja keras, akan tetapi melalui amal perbuatan berikut. Apa sajakah itu? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah bertaubat. Bertaubat untuk mempermudah dalam mendapatkan rezeki mungkin menjadi cara aneh bagi sebagian orang. Namun patut dipahami bahwa jika rezeki datangnya dari Allah, maka ketika rezeki tersendat pasti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Jika demikian, kalau dosa menghambat rezeki, maka tobat menjadi jalan untuk kembali membukanya. Silakan ingat-ingat kembali banyaknya penyelenggaraan sholat istiqoi di berbagai daerah yang isinya bentuk pertaubatan dan langsung diijabah oleh Allah dengan nikmat hujan. Atau doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan yang langsung diijabah oleh Allah. Doa tersebut berisi taubat Nabi Yunus karena menyadari akan kesombongannya terhadap Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang sekarang masih bergelimang rezeki dan tidak mendapat ujian kefakiran? Tentu saja selalu bertaubat menjadi jalan untuk membuat Allah semakin sayang dan menambahkan rezekinya. Namun tentu saja rezeki yang dimaksud adalah rezeki halal dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, Allah menjadikan dari tiap-tiap kesusahan ada kelonggaran, kemudahan, dan dari tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, gemar melakukan sedekah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang yang berat sekali mengeluarkan sedekah. Contoh kecilnya saja saat berada di tempat makan, lalu ada peminta-minta atau pengamen, maka jarang yang berlomba-lomba untuk memberikan terlebih dahulu uang kepada mereka. Dalihnya adalah mereka adalah tanggung jawab negara, atau mungkin saja mereka lebih kaya dibanding mereka yang memberi. Kondisi ini sangat berbanding terbalik jika ada yang mengajak makan dan ditraktir, maka tanpa pikir panjang akan dengan sangat cepat memberikan tanggapan. Kondisi seperti ini sangat banyak kita temui, bukan? Namun coba perhatikan, mereka yang suka mentraktir teman-temannya tidak pernah kekurangan. Bahkan justru selalu mendapat rezeki lebih dan bisa digunakan untuk mentraktir lagi. Bagaimanapun kondisi Anda saat ini, sedekah menjadi cara ampuh untuk semakin mendatangkan banyak rezeki. Jika tidak bisa dengan rezeki, Anda masih bisa menyedekahkan senyum Anda serta ramah tamah terhadap orang lain. Namun sedekah yang dilakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian Allah akan semakin menambah rezeki orang tersebut. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Dan yang ketiga, belajar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah perbuatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika berhasil menerapkan takwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan banyak rezeki baik materi, kesehatan anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Hal sebagaimana yang tersirat dalam salah satu firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang berbunyi, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan yang keempat, mengawali aktivitas dengan sholat duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan amalan yang bisa menjadi penarik rezeki tanpa menyampingkan sholat sunnah lainnya. Sholat duha memang dijanjikan Allah sebagai amalan untuk mendatangkan rezeki. Sholat ini menjadi salah satu rutinitas Rasulullah ketika memulai hari. Bagi orang yang mencari pekerjaan, luangkanlah waktu Anda untuk mengawali aktivitas Anda dengan sholat duha sebelum berangkat mencari pekerjaan. Dan agendakan diri Anda untuk senantiasa melakukan sholat duha setiap pagi, karena itu merupakan aplikasi rasa syukur kita kepada Allah. Dan bagi orang yang sudah bekerja dan menuntut Anda untuk berada di tempat kerja sebelum waktu duha, hendaklah Anda meluangkan sedikit waktu untuk melakukan sholat duha, karena Allah sudah menjanjikan Anda dengan rezeki yang selalu cukup dan berkah untuk Anda. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Namun niatkanlah dalam diri jika sholat ini dilakukan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, meringankan diri dalam bersilaturahmi. Pernahkah Anda memiliki pengalaman mendapat pekerjaan di mana Anda direferensikan oleh teman kepada orang lain? Biasanya karena sudah mengenal Anda. Teman-teman akan mudah mereferensikan Anda kepada bos atau perusahaan yang membutuhkan jasa atau layanan Anda. Nah, inilah salah satu manfaat dari silaturahmi. Jika saja Anda tidak bersilaturahmi kepada teman Anda tadi, niscaya perusahaan atau orang yang membutuhkan jasa Anda tidak mengenal siapa Anda. Kelebihan bersilaturahmi sudah banyak dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Di antara fadilah bersilaturahmi adalah rezeki bertambah dan umur panjang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, "Barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, bersyukur. Bersyukur adalah cara menambahkan lebih. Dengan bersyukur maka orang akan selalu merasa cukup. Lihatlah bagaimana bahagianya mereka yang hanya berpenghasilan 20.000 sehari karena terus bersyukur, atau orang yang sibuk kesana kesini tetapi tidak pernah merasa lebih. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Jadi seperti itulah penjelasan 6 hal yang membuat rezeki selalu bertambah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.